Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftithahatul Fauzah, NIM T2018-5038. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan filosofis kurikulum pendidikan Islam dari segi bentuk, asas, dan karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Baik, kurikulum pendidikan Islam sangat penting untuk dirancang bagi peserta didik dan para pendidik guna mencapai proses tujuan pendidikan yang baik dan benar. Penggunaan kurikulum pun sangat perlu diperhatikan. Kurikulum yang akan dirancang harus bersifat dinamis, efektif, serta tidak kaku. Menurut Abdurrahman Al-Nawawi, beliau membagi bentuk-bentuk kurikulum pendidikan Islam menjadi 4 bentuk. Yang pertama, separate subject kurikulum, yakni bentuk kurikulum yang berwujud mengenai pemisahan antara satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Dalam setiap mata pelajaran tidak perlu dihubungkan, namun mereka akan berdiri dengan sendirinya. Adapun materi dan pengetahuan terpisah dari perangkat pengetahuan yang lain. Kemudian ada bentuk kedua, correlated curriculum, yakni berupa pengajian bentuk kurikulum berdasarkan pengetahuan yang berkesinambungan, merantai, dan berhubungan dengan perangkat pengetahuan yang lain. Adapun setiap mata pelajaran yang akan dimulai sebelumnya terlebih dahulu telah mengalami ulasan atau pembahasan ulang terkait materi yang telah disampaikan kepada peserta didik sebelumnya. Hal tersebut bertujuan sebagai landasan bagi materi yang akan diajarkan untuk selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada integrated curriculum, yakni bentuk kurikulum yang bertalian dan terkoordinasi antar bagian-bagiannya atau materi pelajaran. Adapun materi pelajaran atau pengetahuan yang akan diajarkan pada peserta didik harus berkaitan dan berhubungan langsung dengan objek yang dapat menarik perhatian siswa, karena setiap kurikulum harus memiliki tujuan pusat perhatian dari semua yang terlibat dalam pendidikan. Kemudian ada activity kurikulum, yakni bentuk kurikulum yang terkoordinasi dengan serangkaian aktivitas dalam kehidupan, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup masyarakat yang terdapat di sekeliling peserta didik. Dalam kurikulum aktivitas ini dapat dipandang untuk mengembangkan pengetahuan serta pengalaman siswa sebagai tujuan daripada pengajaran yang diberikan oleh pendidik. Baik, kurikulum pendidikan Islam sangat penting Adapun asas-asas di dalam kurikulum pendidikan Islam secara umum dibagi menjadi beberapa, yakni yang pertama ada asas agama. Dalam asas agama ini, seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk pendidikan, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang di dalamnya meliputi akidah, ibadah, serta muamalah. Yang mana dalam setiap asas agama ini mengacu pada
dua sumber utama dalam syariat Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Sementara untuk sumber-sumber lainnya dapat dikategorikan sebagai metode ijma, qiyas, serta istishad. Pembentukan kurikulum pendidikan Islam ini harus berlandaskan atas dua sumber utama tersebut dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua ada asas falsafah. Dalam asas falsafah ini dapat memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan sehingga dapat tersusun kurikulum yang dapat mengandung suatu nilai kebenaran, terutama dari segi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang dapat diyakini kebenarannya. Dalam asas falsafah ini dapat membawa konsekuensi bahwa rumusan kurikulum pendidikan Islam tidak pernah beranjak dari konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang didapat dan digali dari pemikiran manusia Muslim sepenuhnya, dan tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai selain dari agama Islam. Kemudian yang ketiga ada asas psikologi, yakni asas ini dapat memberikan arti bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya disusun berdasarkan pertimbangan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Rancangan kurikulum pendidikan Islam harus melihat aspek-aspek yang akan dikembangkan, tahap kematangan emosional, kemampuan bakat dan minat anak, serta perkembangan bahasa dan intelektual anak didik. Kemudian yang keempat ada asas sosial, yakni dalam asas sosial ini dapat membentuk kurikulum yang harus mengacu pada arah realisasi individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, bahwa semua kecenderungan dan perubahan yang telah ada akan terjadi dalam perkembangan masyarakat. Maksudnya, pembentukan perancangan kurikulum ini harus mengoptimalisasi kualitas hubungan manusia terhadap manusia lainnya agar output yang dihasilkan mampu membuat manusia tersebut dapat mengambil perannya dalam bermasyarakat dan berbudaya sesuai dengan zamannya. Kemudian yang terakhir ada karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Secara umum, kurikulum tersusun dengan beberapa aspek utama yang kemudian menjadi ciri-ciri dari kurikulum tersebut. Adapun menurut Hasan Langgulung, beliau mengungkapkan bahwa terdapat 4 karakteristik daripada penyusunan kurikulum, antara lain yakni yang pertama, kurikulum memiliki tujuan utama sebagai bahan ajar dalam pendidikan. Kedua, di dalam kurikulum terdapat pengetahuan atau knowledge seperti ilmu-ilmu data, aktivitas, beserta pengalaman. Kemudian yang ketiga, kurikulum sangat membutuhkan metode dan strategi dalam belajar dan mengajar. Kemudian yang keempat, kurikulum memuat evaluasi sebagai bahan penilaian dan perbaikan terhadap rancangan kurikulum sebagai bahan ajar bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir, kurikulum dapat memperhatikan pengembangan secara menyeluruh baik dari aspek intelektual, aspek rohani, dan aspek jasmani terhadap pribadi masing-masing peserta didik.
sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.